Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PPT kami yang berjudul dengan peraturan paralegal. Selanjutnya langsung saja saya akan membahas tentang pengertian paralegal. Paralegal ini tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Bantuan Hukum maupun Permen Hukum. Berdasarkan terjemahan Black Law Dictionary, paralegal adalah seorang yang memiliki pendidikan di bidang hukum dan membantu advokat dalam tugas yang terkait dengan praktik hukum, tetapi orang tersebut bukan advokat yang berlisensi. Jadi paralegal di sini menjelaskan bahwasanya paralegal itu adalah seseorang yang membantu advokat dalam tugasnya. Jadi di sini paralegal tugasnya sama dengan advokat. Akan tetapi paralegal itu tidak berlisensi, sedangkan advokat itu berlisensi. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah kriteria-kriteria menjadi paralegal. Yang pertama yaitu bukan sarjana hukum. Seseorang yang bukan menempuh pendidikan strata 1 hukum. Dalam hal ini bisa siapa saja. Bisa juga mahasiswa yang bukan atau tidak kuliah di fakultas hukum. Syarat yang kedua yaitu memiliki pengetahuan hukum. Seseorang yang dapat memberikan jawaban dan dapat menyelesaikan permasalahan hukum. Pengetahuan hukum secara umum dapat diperoleh secara otodidak atau diperoleh melalui pendidikan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Kriteria yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Suatu bentuk kesadaran dan panggilan jiwa harus dimiliki dan semangat dalam memberikan bantuan hukum, terutama terhadap masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip paralegal. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi paralegal. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 18 tahun karena pada usia ini seseorang dianggap cakap melakukan hukum. Syarat yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan syarat keempat yaitu memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu sendiri sudah mendapatkan identitas dari negara atau sudah mendapatkan suatu kepercayaan dan menjadi suatu badan pemberi bantuan hukum. Untuk selanjutnya yaitu kode etik dan prinsip kerja paralegal. Di dalam kode etik itu sendiri, paralegal harus tunduk dan pada kode etik pelayanan bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar dan standar bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Prinsip kerjanya yaitu adalah yang pertama harus objektif, transparan, integritas, tanggung jawab, sukarela, keadilan, kredibilitas, non diskriminasi, non partisipan, parpol, dan partisipatif. Paralegal itu ada dua. Yang pertama, untuk memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu atau mengerti hukum untuk kasusnya sendiri, yaitu faktor yang sangat dominan terjadi tentang permasalahan keadilan dan persamaan kedudukan di mata hukum, khususnya di Indonesia, adalah atas mahalnya biaya untuk mendapatkan keadilan tersebut, sehingga masyarakat yang notabene tidak mampu akan lebih memilih menelan bulat-bulat ketidakadilan. Yang kedua yaitu untuk mengatasi sebaran pemberian bantuan hukum yang tidak merata. Peran paralegal dalam hal ini sangat nyata dibutuhkan keberadaannya, karena tidak mungkin dengan keberadaan pengacara yang terbatas dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Banyak salah dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.